Belum selesai permasalahan kedatangan ratusan etnis Rohingya di Aceh. Etnis Rohingya kembali datang di wilayah Indonesia. Kali ini mereka berhenti atau sandar dengan menggunakan perahu di Deli Serdang, Sumatera Utara pada malam hari, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2023. Visual yang Anda saksikan ini pemirsa merupakan gambar yang menunjukkan kedatangan etnis Rohingya pada malam hari dengan jumlah cukup banyak, yakni 157 orang di atas sebuah perahu yang dimana ini terdiri dari 108 laki-laki dan wanita, kemudian sisanya 49 ini adalah anak-anak. Yang juga disoroti dari kedatangan ratusan etnis Rohingya di Deli Serdang, Sumatera Utara ini adalah penemuan identitas pengungsi dari UNHCR yang mereka miliki dengan keterangan ataupun juga identitas yang sama yang menunjukkan bahwa tanggal lahir mereka ini adalah 1 Januari. Yang ini pun juga dimiliki oleh seluruh pengungsi. Mereka datang menggunakan kapal yang pada malam hari tersebut ini dalam kondisi karam. Mereka pun masih belum jelas keberadaannya dan hanya bisa duduk di tepi pantai untuk mencari pertolongan. Lagi-lagi keberadaan etnis Rohingya ini memicu keresahan warga lokal, tidak terkecuali di Deli Serdang, Sumatera Utara, pemirsa. Kami akan menunjukkan kembali visualnya kepada Anda. Ini merupakan warga Karanggading, Labuan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara yang berbondong-bondong untuk sepakat melakukan pengurasan air dan juga pembenahan kapal yang digunakan oleh etnis Rohingya berlabuh hingga sampai ke Indonesia. Yang mereka lakukan ini serta-merta untuk membantu mereka, etnis Rohingya, kembali ke tempat asalnya karena mereka merasa dengan keberadaan etnis Rohingya di wilayah mereka ini menimbulkan keresahan tersendiri dan mereka pun merasa tidak aman. Setelah memperbaiki kapal, warga tersebut juga beramai-ramai menarik kapal yang tadinya berada di tengah pantai untuk sedikit menepi karena banyak koordinasi yang terus harus dilakukan baik antara warga dengan UNHCR maupun juga pemerintah kabupaten setempat karena Pemkab memberikan waktu selama kurang lebih 14 hari bagi etnis Rohingya untuk berada di tepi pantai sebelum akhirnya diminta untuk keluar dari lokasi tersebut ke lokasi pengungsian yang telah disediakan. Gelombang kedatangan etnis Rohingya terus terjadi hingga saat ini, pemirsa, setelah sebelumnya kita ketahui banyak sekali yang sudah mendarat di wilayah Aceh dan saat ini ada kedatangan baru tepatnya pada tanggal 31 Desember 2023 di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara. Hari ini tim Fakta sudah berada di Deli Serdang dan kami saat ini menaiki perahu untuk mengakses ke lokasi penampungan 157 etnis Rohingya yang kemarin mendarat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka saat ini informasinya berada di Desa Karanggading, Labuan Deli, Deli Serdang. Kita akan lihat secara langsung seperti apa kemudian kondisi mereka saat ini. Saya Tiara harap pemirsa, Anda menyaksikan Fakta. Iya, jadi ini kita sudah mulai mendekat, sudah sampai. Tadi memakan waktu perjalanan kurang lebih 30 menit ya untuk sampai ke lokasi pengungsian di Pulau Kosong ini. Dan dari lokasi perahu yang saya tumpangi saat ini sudah mulai tampak ada semacam tenda-tenda yang bisa Anda lihat dari sini. Warna biru dan juga warna orange di seberang sana. Kita akan coba merapat setelah ini untuk melihat seperti apa juga kondisinya saat ini. Ya. Oke, ini kita sudah mulai mendekat. Dari sini ya, bisa melihat ada aktivitas dari para etnis Rohingya. Saya akan mencoba untuk
berinteraksi dengan salah satu pengungsi karena kabarnya memang mereka ini ada yang bisa berbahasa Melayu dan juga berbahasa Inggris. Dan ini hampir sama ya, kalau kita bandingkan dengan kemarin kedatangan kami di Aceh, kedatangan tim fakta di Aceh, ini juga mereka dibekali dengan satu orang yang setidaknya ini bisa berkomunikasi dengan warga, baik itu dengan bahasa Melayu ataupun juga dengan bahasa Inggris. Kita akan cari tahu seperti apa kisah mereka, sehingga mereka tuh harus datang ke Indonesia dengan menggunakan perahu seadanya. Apa yang sebenarnya terjadi di Bangladesh dan juga Myanmar, kita akan temukan faktanya. Ya, saya sudah berada di tenda laki-laki dan lagi-lagi saya menemui salah satu orang yang bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris bernama Said. Saya akan mewawancarai dan mendengar ceritanya apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar dan juga Bangladesh sehingga mereka harus keluar dan mengarah ke Indonesia. Assalamualaikum Said. Assalamualaikum. Thank you so much for your time. I can hear that you fluently can speak English. Where are you from? Learn English. We are from in Myanmar, but we are coming in Bangladesh refugee camp Okay. So, how do you learn to speak English? in Myanmar. In Myanmar, With whom? where in Myanmar I study Oh, you high school. Oh, in high Myanmar, school. yes. And then you Yes, I'm learning to speak English there. Yes, yes. All right. I study matriculation. Matriculation, yes. How old are you? I am 24 years old. 24 years old. Yeah. And you actually born in Myanmar, yes. And all of these also All, born in Myanmar? all are in Myanmar, but some baby were born in Bangladesh camp. In Okay, camp. Bangladesh. The 4-year, 5-year babies all born in Bangladesh camp. Oh, why you left Myanmar? I live in Myanmar. There is some student, matriculation student, Palestinian student. Myanmar government will come the village, take arrest all student, only a student. My father and mother, my parents are live in Myanmar now, right now. Until now? Yes, they are living in Myanmar, in my village, same town, in the same country. So many people live in Myanmar without father and mother, because they are old, they are going old. Myanmar government need just a student. A student are every student will kill in Myanmar government in 2017, and doctor, 16-year-old doctor, girls, they are raped. What the government said to you? What They- he want from what they want They from want. kill the Rohingya. So they said, you are not in this is not your country. You are Bengali. Myanmar government said, you are Bengali, go to Bangladesh. But we never go in Bangladesh because we born in Myanmar. So we are very nervous because our country we born in Myanmar. I love in Myanmar. I love Myanmar. I love my country. So the Myanmar government will forcefully fellow in Bangladesh because I can't study in my education. So Myanmar government forcefully flow Myanmar to Bangladesh. What kind of violence that ever happened to you? They are firing. They are bomb in Belize. bomb? Yes, in Belize. They are burning our house. They are broke our home, our shops, our markets, everything. They are firing in fire people. They are in fire people. They have burned our people. I now look at you and see you so emotional. Yes. I am. You even in tears when you explain to me Yes. what actually you feel right now. I feel very, very, very sad because I have no land. I am stateless, countryless, motherless, fatherless, everything. But Allah give me a son. I am very unhappy.
My son was kidnapped in Bangladesh refugee camp. Your son was kidnapped. Yeah, that's why I live in Bangladesh. I live Bangladesh So you leave Bangladesh to Indonesia in because of my search son warrant. Because kidnapped. your son is Kidnapped. By who? But- 5 day I can't find him. So how's the story? The story is some people come in day, so give some foods. So child want like food. Yeah. Who give food, they love him. So that food is trap. Yes, trap. Yes, this is trap. This is trap. Trap, and they kidnap. They call after 2 days. Your son is in with mine. You have to pay 3 lakh, 2 lakh. So I don't have money. How could I do? So my child, 2 days ago, I can't find my child. So I go to UNHCR office. They help us. So I take him. I tell him I complain for my child. So UNHCR need 3 days. They are finding my son in Bangladesh. In what condition? Yes, his body have no cloth, but he is going very small because he Starving. yeah, starving. Yeah, not nutritious. He did not give the nutrition food, so that's why like they is going like this. Have you angry with the situation? I feel very sad, and we are not sleeping in 5 days because we are searching in the whole camp because so we have just one nothing at all. So that's why there is no one. My parents are not in Bangladesh, so we are just two. So that's why we feel very sad. If my parents with me, that is So what's your hope? right now. Right now, with you move to Indonesia, you know so many pros and cons happen in local residents with the coming on Rohingya, but you know you have no choice. I understand. Yes. So what's your hope? Our hope is we never especially I never demand anything Indonesian government and UN anywhere I live, but I have to live just safe and safety. I want to teach my education for my son. Just if no one have education, the world is blind for him. Is Indonesian, think. or maybe you actually have a plan to go to another country, maybe Malaysia or No, I don't have any plan. I just save to life and our lives in Indonesia because Indonesia is all over in Muslim. So I don't know, but so all people are come in Indonesia. So that's why I want to I will decision to come with all because there is safety. Especially these villagers and Indonesian people are very loving us and very helping us. Just not Indonesia. If UNHCR and Indonesian government will leave Indonesia to another third country, so we will go. If possible, if there is safe for us, I go. Everywhere I go, but I need safe. I need safety. Yes. I am living refugee. No problem. I just need safety. No need nationality. I No don't need have. nationality. Yes. No need nationality. you I just need live to be safe. safe. We have refugee card in Bangladesh. Bangladesh have UNHCR give us a refugee card. Everybody got refugee card. Oke. Yes. Ya, saya mendengar betapa mereka ini hanya menginginkan sebenarnya keamanan tinggal
di Indonesia. Mereka juga tidak mementingkan apakah mereka bisa tinggal di Indonesia atau negara lain. Tidak permasalahan negara mana yang bisa mereka tinggali. Mereka hanya ingin hidup dengan tenang karena seperti yang kita dengar sama-sama bahwa di Myanmar mereka sudah mengalami banyak sekali kekerasan, kemudian juga pindah ke Bangladesh, bahkan mereka mengalami bahwa anak mereka sendiri ini diculik selama 5 hari, itu yang kemudian membuat mereka berpikir atau memutuskan untuk keluar dari Bangladesh dan mencari tempat yang lebih aman. Yang di sebelah kiri saya ini adalah anak dari Said yang tadi sempat diceritakan bahwa mengalami penculikan selama 5 hari dan kemudian dibantu penemuannya oleh UNICEF. Kita akan temukan fakta lainnya.